Untuk yang selanjutnya itu teman-teman bisa melanjutkan ke memposting buku besar ya teman-teman. Nah, di sini kan ada yang pertama tuh cash in bank. Nah, teman-teman bisa lihat dulu di neraca saldo yang November itu teman-teman. Bisa dilihat dari awal. Nah, ini kan cash in bank kan ada 110.480 ya teman. Itu kan di debit. Jadi maka nanti di buku besarnya tuh juga di debit teman-teman bisa tulis sekarang. Nah, kita tulis opening balance. Nah, itu kan tadi di debit sebesar 110.480 ya teman-teman. Nah, nanti jadinya tuh kayak gini teman-teman untuk yang pertama. Untuk yang kedua itu kan kita lihat kalau kita memposting buku besar itu kita lihatnya dari rekap teman-teman yang teman-teman udah rekap tadi. Kita cari dulu yang di cash in bank. Cash in bank itu dengan nomor akun cash in bank itu dengan nomor akun 11 100 teman-teman. Kita cari yang 11 100 itu di mana aja teman-teman. Nah, ini kan 11 100 itu ada di kas resip jurnal ya teman. Itu ya teman-teman. Nah, itu kan di debit dengan amount-nya itu 547.300. Nah, teman-teman bisa mempostingnya di buku besarnya. Ini kita tulis aja ke refnya masing-masing teman-teman. Tadi ke kas resip jurnal. Nah, dengan itu tadi ke debit ya teman-teman sebesar 547.300. Nah, teman-teman bisa tulis aja, maaf ya teman-teman. Nah, habis itu teman-teman ini kan sama-sama di debit. Maka kalau sama-sama di debit berarti artinya di jumlah. Nah, teman-teman bisa menjumlahnya dengan jumlah. Jadi jumlahnya itu 657.780 juta. Nah, selanjutnya kita cari lagi teman-teman di rekapnya. Mana sih yang 11100 itu? Ingat-ingat, cash in bank itu nomor akunnya itu 11100. 11100 ada di mana lagi ya? Ada di cash payment journal recapitulation. Nah, itu ada di kredit teman-teman dengan amount-nya itu 380 300. Nah, teman-teman bisa nulisnya itu di buku besar juga. Kita tulisnya dengan referensi tadi cash payment journal. Jadi refnya otomatis cash payment journal dong ya. Itu kan tadi di kredit ya teman-teman sebesar 380 300. Nah, ini kan di kredit, maka dari itu kita kurangin sama yang 657.780 ini, maka hasilnya itu menjadi 277.480 teman-teman. Nah, untuk buku besar cash in bank ini udah clear ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya itu kita masuk ke buku besar yang kedua, yaitu petty cash ya teman-teman. Langkahnya sama, yang opening balance itu kita tulis dulu. Kita lihat opening balance-nya itu dari neraca saldo bulan November. Petty cash itu taruhnya di debit dengan jumlahnya itu 9.800. Maka dari itu kita tetap nulisnya di debit dengan amount-nya itu 9.800 teman-teman. Keterangannya itu kan tadi kan dari opening balance ya teman-teman. Jadi kita tulis opening balance-nya. Itu kan tadi di debit sebesar 9.800 ya teman-teman. Nah, setelah itu yang kedua kita carinya tuh di rekap teman-teman. Nah, kita lihat dulu nih. Petty cash itu nomor akunnya berapa? 11.200 ya teman-teman. Nah, jadi kita tuh di rekapnya tuh cari nomor akun yang mempunyai nomor akun 11.200. 11.200 itu mana aja? Yang pertama 11.200 itu ada di nah, kasih resip jurnal teman-teman 11.200 itu. Nah, di 11.200 kan nggak ada, jadi kita kosongkan. Nah, kita kosongkan teman-teman yang ini. Nah, cash receipt jurnal itu kan nggak ada, jadi kita kosongkan. Maka ini debitnya itu tetap yang di opening balance karena tidak ada pengurangan ya teman-teman. Yang kedua itu sales journal. Sales journal tuh ada nggak di sini?
Tadi kan kita lihat tuh sales journal ada nggak amountnya. 11 tetap nggak ada ya teman-teman karena 0. Nah kalau 0 itu kita tetap tulis 0 strap atau sales. Nah oke, untuk kita tetap 0 ya teman-teman. Nah maka ininya juga tetap saldonya tetap di opening balance. Yang kita tuh yang selanjutnya ada sales journal. Itu kan juga nggak ada amountnya, kita tetap tulis teman-teman. Nah maka dari itu amountnya tetap yang di 9.800.000. Untuk selanjutnya itu purchase journal. Nah itu ada nggak, kita cari dulu nih di rekap purchase journal. Nah ada nih sebesar 3.475. Nah itu tuh dikredit kan. Nah kita tulis. Nah berapa kan dikredit ya teman-teman. Dan dikredit ya teman-teman. Nah tetap nggak ada, jadi kita masukkan ke tetapnya masih. Terus ini yang terakhir ini tadi. Nah purchase journal itu kan dikredit sebesar. Nah maka kan itu dikredit, itu makanya dikurangi jadi 6.323. Untuk memori jualnya itu kan tidak ada, tapi kita tetap tulis teman-teman. Nggak ada kan, maka ininya tetap menjadi 6.325. Untuk buku besar Petikas clear ya teman-teman. Yang ketiga itu kita memposting akun receivable teman-teman. Kita lihat dulu dari neraca saldonya akun receivable itu di mana. Nah akun receivable-nya itu dengan jumlah 85.800.000 itu di debit ya teman-teman. Maka kita di buku besar itu kita nulisnya di debit. Berapa teman-teman? Ini kita keterangannya. Ini opening balance dengan debitnya tadi 85. Nah habis itu kita perlu ingat akun receivable tuh dengan nomor akun 11.300 ya teman-teman. Maka kita cari nih di 11.300 itu ada di mana saja gitu. Yang pertama ada di Cash Receipt Journal 11.300, ada di debit dengan amount 313.500. Maka kita tulisnya dengan refnya itu kita singkat aja dengan Cash Receipt Journal. Nah kan itu tadi dikredit sebesar 313.500, maka dari itu kita dikurangi, maka hasilnya maka itu kan dikurangi sama ini, maka hasilnya itu 227.700 di kredit ya teman-teman. Habis itu kita cari lagi mana yang ada di 11.300. Nah ada di cash payment journal. Nah ada nggak nih 11.300? Kan nggak ada. Tapi di sini kan kita tadi menghitungnya ya, maka akan tetap kita tulis teman-teman. Nah nggak ada, maka tetap. Nah untuk yang selanjutnya itu kita masuk ke selanjutnya. Ini kan ada di sales. Nah sebesar 941.600 ada di debit ya teman. Nah kita tulis berapa sebesar ini di debit sebesar 9 ini. Nah maka dari itu kita mendapatkan hasil di debit juga 713.900. Untuk yang selanjutnya itu kan selanjutnya itu di bursa kan tidak ada, namun kita tetap tulis teman-teman. Nah nggak ada, maka jumlahnya, maka total balance tetap sama seperti ini. Sepertinya ada di Petikas juga nggak ada, tetap kita tetap tulis.
Nah, maka debitnya ini. Nah, terus yang terakhir itu Memaliar Journal, teman-teman. Ada nggak nih? Ada? Nah, ini 55 juta di kredit. Yang mana? Ini maka jumlahnya itu ini. Nah, 658.900 untuk akun receivable kita clear ya, teman-teman. Yang selanjutnya kita akan masuk ke buku besar 4, yaitu A Loan for Bad Debts. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Sama seperti tadi, kita lihat neraca saldonya di November. Ini tuh berapa? Kan ada di kredit sebesar 11.800.000 kan, teman-teman. Kita tulis di kredit. Nah, kita ininya desknya sama, opening balance dengan ini kan tadi di kredit sebesar 11.800. Nah, kita tulis. Untuk yang kedua, kita ingat-ingat allowance itu dengan akun numbernya berapa? 11.400. Maka kita di rekap itu kita cari dengan akun numbernya itu 11.400 ya, teman-teman. 11.400 ada di mana ya? 11.400 ada di sales journal, teman-teman. Nah, ini ada di cash recapitulation sebesar 7.200.000. Kita tulis di sini. Nah, kan tadi di kredit. Maka dari itu kreditnya kita bertambah. Nah, untuk yang selanjutnya itu di kas resep jurnal itu nggak ada ya, teman-teman, maka kita kosongin, maka ini ya kreditnya tetap. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada di kas payment jurnal kan juga, maka kita tulisnya tetap. Nah, untuk yang selanjutnya juga ada di proses jurnal itu juga nggak ada, kita ya tetap, kita kosongin aja. Untuk yang terakhir itu petty cash journal itu kan nggak ada, maka ininya juga tetap. Nah, untuk allowance for the batch ini kita clear ya, teman-teman. Yang ada cuman ada di cash dengan di kreditnya 7.200.000. Oke, untuk allowance kita clear. Terima kasih.